Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Saya sangat berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Hari ini saya mau ajak nih teman-teman untuk flashback ke 2 tahun lalu, yaitu sekitar pertengahan tahun 2019. Nah, saat itu ada kasus nih yang sempat menjadi misteri karena ditemukan beberapa bagian tubuh yang terpisah di lantai 2 Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur. Jadi ada kepala, ada kaki, ada tangan yang berserakan. Waduh, siapa sih ya yang nggak kaget gitu loh kalau misalnya tiba-tiba kita nemuin kayak begini. Dan kala itu kepolisian cukup sulit untuk mengungkap kasus ini. Namun setelah ditelusuri, ada beberapa bukti-bukti di sekitar TKP yang membuat semuanya terungkap. Nah, apa saja barang buktinya, siapa pelakunya, dan apa motif dibalik semua ini? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Sugeng Santoso, dia adalah seorang tunawisma. Sebelumnya info ya sedikit untuk mungkin yang belum paham tentang tunawisma, yaitu adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Misal nih, dia tidur di kolong jembatan atau di tempat-tempat umum dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Oke, lanjut. Nah, dia ini berusia 49 tahun, asal dari Kelurahan Jodipan, Gang 3, Belimbing, Kota Malang. Sebelum pindah dari sana dan kemudian menjadi tunawisma, Sugeng ini pernah meresahkan warga karena tingkah lakunya yang mengkhawatirkan. Mulai dari pernah menganiaya pacarnya sampai menyakiti ayahnya dengan palu. Ya, dikarenakan tindakan-tindakannya yang ekstrim tersebut membuat dia pun diusir oleh warga sekitar rumahnya. Hanya itu kemudian ayahnya jual nih ke tetangganya. Dan dia juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau dia bicara ke petugas, bicaranya tuh lantang dan kedengaran sangat normal gitu. Jadi beda ya sama di kesehariannya dia. Tetangganya itu sampai nggak ngerti ya dengan keadaan Sugeng yang sebenarnya. Apakah dia ini waras ataukah stres gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia ini pun keluar dari rumah sakit dan menjadi salah satu tunawisma yang suka mondar-mandir di kawasan Pasar Besar Malang, Jawa Timur. Dan teman-teman, inilah awal mula kisahnya. Selasa 7 Mei 2019, Sugeng mengajak kencan seorang wanita, panggil saja dia Melati. Mereka berdua adalah sama-sama tunawisma di sekitaran Pasar Besar Malang. Melati yang kisaran usianya 34 tahun merupakan wanita kelahiran Maluku yang tidak punya sanak saudara di Kota Malang. Hari itu Melati meminta sejumlah uang kepada Sugeng. Tapi karena tidak punya uang, Sugeng hanya memberinya makanan. Terus yang namanya mereka ini adalah seorang pria dan wanita dan lagi berduaan, Sugeng ini dari awal ternyata sudah berniat untuk melakukan hubungan dengan si Melati. Lokasi mereka saat itu berada di Jalan Marta Dinata dan cukup ramai. Tapi mereka sempat nih saling memegang alat kelamin masing-masing sehingga hasratnya Sugeng ini ternyata semakin menggebu-gebu. Akhirnya mereka berpindah ke lokasi parkiran Pasar Besar Malang. Karena sudah kebelet banget, Sugeng pun mengajak Melati naik ke lantai atas, yakni di lantai 2. Nah, di sana Sugeng mencoba melakukan hubungan tersebut, tapi dia sangat kecewa karena ternyata
kelaminnya Melati memiliki penyakit, teman-teman. Jadi dari kelaminnya itu ada keluar darah dan cairan yang berbau. Tapi Sugeng gak mau nyerah. Dia mencoba untuk menutup kelaminnya Melati menggunakan lakban. Dan kemudian dia pun melanjutkan keinginannya dia sampai Melati ini jatuh pingsan karena kesakitan. Dan Sugeng yang gak mau tahu, dia malah terus melanjutkan aksinya tersebut. Nah, setelah itu dengan sangat kejam, Sugeng ternyata mentato kedua telapak kaki Melati selagi dia pingsan. Sugeng menggunakan jarum, sol sepatu dan juga martil untuk menuliskan beberapa kalimat aneh dan yang tidak jelas di telapak kakinya Melati. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Melati yang saat itu tidak sadarkan diri. Keesokan harinya jam 1:30 malam, Sugeng ternyata kembali mendatangi lokasi Melati terbaring. Nah, kali ini dia datang dengan sebuah gunting taman atau gunting yang biasa dipakai untuk memotong seng. Nah, dia langsung tanpa basa-basi melukai lehernya hingga si Melati ini tidak sadarkan diri. Karena dia sempat melihat tangan dan kaki Melati ini ternyata masih bergerak, Sugeng melanjutkan penganiayaannya dengan menyeret Melati ke dalam toilet. Awalnya Sugeng ini mau menutup tubuh Melati di dalam toilet gitu ya teman-teman. Tapi karena tidak muat, akhirnya Sugeng memisahkan kepala, kedua tangan, kedua kaki, dan juga setengah badannya. Sepasang tangan dan kaki itu kemudian dibungkus dengan plastik dan diletakkannya di dekat tangga. Sedangkan badannya dimasukkan ke dalam karung di toilet tadi. Sugeng kemudian pergi meninggalkan bekas-bekas darah dan juga tubuh Melati secara sadis. Nah, beberapa hari kemudian warga yang berjualan di lantai bawah mulai nih mencium bau-bau tidak sedap seperti bangkai tikus tapi sangat tajam. Karena penasaran, akhirnya salah satu pedagang mencari sumber bau tersebut dan ditemukanlah bungkusan plastik berisi tangan dan kaki Melati beserta sebuah kertas dengan tulisan di dekatnya. Tulisan itu berisi kata-kata yang sangat aneh dan ditulis dengan tinta berwarna merah. Tapi tidak cuma itu teman-teman, ada juga sebuah tangan manekin yang terlepas di dekat lokasi penemuan itu. Nah, pedagang di sekitar pun melaporkan ke polisi dan kemudian lokasi kejadian langsung nih ditelusuri oleh polisi. Akhirnya tubuhnya Melati pun ditemukan secara lengkap dan tato tulisan yang ada di kaki Melati ini menjadi perhatian polisi teman-teman. Karena selain aneh, di situ tertulis nama Sugeng yang kemudian ini adalah jadi saksi kunci dari penganiayaan ini. Sugeng akhirnya ditemukan oleh polisi setelah namanya dipanggil oleh aparat yang menyisir daerah tersebut. Saat itu dia yang berbaring di dekat kelenteng langsung menyahut ketika si polisi ini tidak sengaja mencari dirinya di situ. Dan setelah ditangkap, Sugeng awalnya nggak mau langsung ngaku dan dia justru berdalih nih teman-teman kalau Melati ini memang sakit dan meninggal secara sendirinya. Sugeng juga mengatakan kalau dirinya ini mendapatkan wasiat dari Melati untuk memisahkan tubuhnya setelah Melati meninggal. Jadi ceritanya ini semua terjadi atas permintaan Melati gitu. Dia juga mengatakan kalau tato di kakinya itu memang hasil buatannya, tapi dia buat setelah Melati ini tidak hidup lagi. Dan banyak lagi tuh kebohongan-kebohongan lain dari Sugeng. Nah, yang agak mengganjal di sini teman-teman, jika memang Sugeng ini tidak waras, kenapa kok dia bisa berpikiran untuk berdalih dan berusaha menutupi dengan berbagai alasan? Menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah Sugeng ini waras atau tidak waras? Komen di bawah ya.
Kemudian setelah diselidiki lagi nih dengan bantuan psikiater, akhirnya Sugeng ini pun mau berkata jujur dan dia bilang bahwa dia memang pelakunya dan dia melakukannya dengan secara sadar dan atas kemauan dirinya sendiri nih teman-teman. Dia merasa sakit hati karena Melati ini menolak ajakannya untuk melakukan hubungan waktu itu. Akhirnya Sugeng pun diproses secara hukum karena dia ternyata dinyatakan tidak memiliki gangguan jiwa. Karena dokter memvonis Sugeng hanyalah dengan gangguan perilaku saja. Dan setelah diproses secara hukum, Sugeng ini pun dikenai pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Jadi demikianlah nih teman-teman dari kasus penganiayaan yang dialami oleh wanita tunawisma yang kita sebut saja dia Melati dengan pelakunya yaitu Sugeng Santoso di Pasar Besar Kota Malang. Mungkin teman-teman yang berada di Kota Malang pernah dengar atau pernah tahu dengan kasus ini. Kalian bisa komen di bawah. Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Bukan berarti semua tunawisma berperilaku seperti ini, tapi harapanku adalah seluruh tunawisma di Indonesia itu bisa segera ditangani oleh para dinas sosial setempat karena sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Aku semoga kita semua selalu dilindungi agar terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan ingatlah teman-teman untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.